di rumah? Semangat! Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau ingetin dulu nih nama kakak-kakak yang hari ini melayani. Coba sebelah kanan kaki ada kak siapa? Ada Kak Wira. Selanjutnya ada apa? Kak siapa? Ayo, udah masih ingat? Nama kakak Kak Pinkan. Dan kakak Kak Grace. Satu lagi, Kak Evi. Oke, yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Selamat hari Minggu, ketemu lagi sama kita bertiga. Aku Raja, aku Ici, aku Darius. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti di dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati hidup kami
sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Tuhan, sekarang kami kembali untuk beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita buka Kidung Ceria nomor 27. Sedangkan burungnya kecil. Nah, adik-adik, sekarang Alkitab yang sudah adik-adik siapkan dibuka di bacaan Mazmur. Mazmur berapa, Pak Stevi? Mazmur 27 ayat 9. Mazmur 27 ayat 9. Nah, kalau udah ketemu, kita bacanya seperti yang sudah kita lakukan waktu IPA dulu. Yang laki-laki baca yang tercetak keluar. Kalau adik-adik yang perempuan berarti tercetak ke dalam. Janganlah menunjukkan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Nah adik-adik, tadi kita udah baca Alkitab, sekarang Alkitabnya disimpan. Kita mau buka Kidung Ceria. Kita buka Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepala. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kitab suci hartaku, tak terkira padamu. Olehmu terungkaplah siapa
Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Anjes. Minggu lalu Kak Anjes bercerita di kelas 4, 5, 6. Hari ini Kak Anjes bercerita di sini nih, di kelas kecil, di kelas 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik kelas kecil? Semoga sehat terus dan adik-adik juga senang terus ya. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, disiapin dulu. Tada, apa nih? Alkitabnya. Disiapin dulu Alkitabnya ya. Tapi, minggu lalu kan Kanjes cerita di kelas 4, 5, 6. Terus yang cerita di sini siapa? Yang cerita di kelas 1, 2, 3 siapa? Ingat gak nama kakaknya siapa yang cerita? Siapa? Lupa namanya. Oh, mungkin adik-adik kenal sama mukanya ya? Kakak yang ini bukan? Oh, bukan. Kakaknya cewek. Yang ini berarti? Oh, bukan juga. Siapa ya? Oh, yang ini nih pasti nih. Yang ini bukan nih? Oh iya benar. Ingat gak nih namanya siapa? Siapa? Iya, Kak Cindy. Pasti Kak Cindy minggu lalu cerita tentang Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus kan? Benar gak? Tapi adik-adik inget gak firman Tuhan yang minggu lalu itu mengajarkan kita tentang apa ya? Yang pertama, mengajarkan kita untuk tidak sombong, mengajarkan kita untuk rendah hati. Yang kedua, mengajarkan kita untuk saling mendukung dalam apa? Dalam kasih. Nah, hari ini ceritanya juga masih tentang Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Korintus. Yuk adik-adik kita buka dulu Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Kita baca bareng-bareng ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik, kota Korintus itu adalah kota pelabuhan. Ayo, siapa yang sudah pernah ke pelabuhan? Yang banyak kapalnya? Yang banyak truknya? Nah, ada yang udah pernah lihat pelabuhan? Siapa? Pasti ramai banget ya adik-adik. Nah, kota Korintus juga ramai seperti itu adik-adik. Banyak orang-orang, termasuk orang-orang yang kaya dan yang miskin. Adik-adik, firman yang tadi sudah kita baca mau menceritakan nih, kalau pada waktu itu ada orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang punya banyak sekali makanan. Makanan mereka sangat berlimpah. Tapi ada juga orang-orang miskin yang tidak punya makanan.
Mereka sangat kesusahan adik-adik. Tapi sayangnya orang-orang kaya tidak mau berbagi makanan dengan orang-orang yang miskin. Wah, serakah sekali ya mereka. Oh iya, adik-adik sudah pernah dengar kata serakah? Adik-adik sudah tahu arti kata serakah? Kita belajar sama-sama yuk. Serakah. S E R A K A H. Serakah. Artinya adalah sikap yang tidak mau berbagi. Seperti orang kaya tadi nih adik-adik, yang punya banyak sekali makanan. Tapi mereka tidak mau berbagi sama yang miskin, yang tidak punya makanan. Ketika Tuhan Yesus tahu hal itu, akhirnya Tuhan Yesus menugaskan Rasul Paulus untuk menasihati orang kaya yang di sana supaya mau berbagi kepada mereka yang miskin dan kesusahan. Karena Tuhan Yesus gak suka nih adik-adik sama sikap yang seperti itu. Tuhan Yesus mau supaya anak-anak Tuhan mau berbagi kepada sesama, tidak boleh serakah. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bukan hanya orang-orang di Korintus saja yang harus berbagi, tapi kita juga, adik-adik, kakak, mama papa, dan semua orang harus berbagi. Ingat ya, tidak boleh serakah. Tapi bagaimana ya caranya supaya kita tidak serakah? Caranya gampang banget adik-adik. Misalnya waktu mama masak. Mama masak untuk seluruh keluarga kan pastinya. Untuk papa, untuk adik-adik, untuk kakak. Nah adik-adik tidak boleh menghabiskannya sendiri. Ingat ya, mama masak untuk seluruh keluarga loh. Untuk papa, untuk kakak, untuk adik. Kalau makanannya semua dihabisin sama adik-adik, ya kasihan dong. Papa, kakak, adik kita yang kecil, atau mungkin oma opa gak kebagian sama makanannya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita juga harus memikirkan orang lain. Kita juga harus mau berbagi. Walau masakan mama emang enak banget. Kalau itu kan di rumah. Terus kalau di sekolah gimana ya? Gampang juga. Kalau di sekolah, misalnya adik-adik punya teman yang tidak bawa pulpen atau tidak bawa pensil atau tidak bawa alat tulis lainnya. Adik-adik boleh loh meminjamkan alat tulis adik-adik untuk temannya adik-adik. Ya, Kak Anjes, tapi mama sama papa udah beliin pensil sama pulpen aku yang bagus banget. Ada gambar Barbie, ada gambar princess, ada gambar Spiderman, gambar Batman. Aku nggak mau pinjemin ke teman-teman. Wah, nggak boleh gitu ya adik-adik. Mama papa juga pasti seneng kok kalau adik-adik mau membantu teman adik-adik yang sedang kesusahan. Apalagi Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus senang juga kan melihat adik-adik mau berbagi kepada sesama. Oh iya, Kak Anjes lupa kalau adik-adik masih belajar di rumah, belum masuk sekolah. Berarti kan gak ketemu teman-teman kan? Gak ketemu teman-teman sekolah kan? Tapi coba adik-adik perhatikan deh, teman bermain adik-adik di rumah atau mungkin tetangga adik-adik yang lainnya. Apakah ada yang kesusahan selama adanya virus COVID-19 ini? Mungkin mereka tidak punya cukup makanan atau tidak punya cukup alat tulis untuk mengerjakan soal-soal dari bu guru selama di rumah aja. Yuk adik-adik kita bantu mereka.
Adik-adik bisa mengajak mama dan papa untuk membantu tetangga yang ada di sekitar rumah kita yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar apa coba? Belajar apa? Belajar untuk tidak serakah. Ingat ya, tidak boleh serakah. Kalau kita mau berbagi, mau membantu orang lain, suatu saat nanti kalau kita sedang kesusahan, orang lain pun akan menolong kita juga. Kalau kita serakah, apa yang terjadi? Kalau kita serakah, kita tidak punya banyak teman. Kita nanti sendirian, sedih sekali pasti kan rasanya, gak enak. Adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus mau kita berbagi, tidak serakah. Tuhan Yesus mau kita berbagi kepada sesama kita, kepada teman-teman, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang tidak kita kenal juga, yang sedang kesusahan. Siapa di sini yang mau berbagi kepada sesama? Angkat tangannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepala. Adik-adik, ikutin Kanjes dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Hidup Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada doa syafaat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kami mau mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita sama-sama kita di rumah. Terima kasih untuk semua kegiatan yang sudah kami lakukan sama-sama orang tua di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami, Engkau berikan rezeki, Engkau berikan kesehatan. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami selama kami belajar di rumah. Kiranya Engkau memberkati guru-guru kami dan teman-teman kami, sehingga nanti kami dapat berkumpul bersama untuk belajar di sekolah. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang sakit. Kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menyembuhkan setiap orang sakit dalam berbagai penyakit apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati baik yang di dalam rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari tenaga medis agar mereka boleh pulih kembali melakukan aktivitas mereka dan berkumpul bersama keluarga. Haleluya. Ya Bapak, dalam doa syafaat ini kami juga mendoakan gereja di Indonesia Bapak, khususnya GPI Lakus, tempat kami pribadi ya Bapak. Kiranya Engkau berkati segala apa yang dilakukan gereja kami dalam masa-masa pandemi ini ya Bapak. Kiranya apa yang dilakukan menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapak. Haleluya. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini
COVID-19 ini. Jadi Tuhan yang memberkati setiap kepala-kepala yang ada dalam pemerintahan kami, baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu ada Pak Presiden. Tuhan, kiranya mereka Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan selalu untuk melindungi kami, untuk membuat kebijakan yang baik supaya kami dapat mengatasi masalah ini dengan segera, Tuhan Yesus. Tuhan, tidak lupa juga kami juga yang mendoakan agar pandemi COVID-19 ini Tuhan kiranya cepat berlalu sehingga kami dapat boleh kembali bersekutu kembali bersama dengan adik-adik kami, bersama dengan teman-teman pelayanan kami, dan dapat kembali beribadah di gereja kami juga, Tuhan Yesus. Dalam rangkaian ini Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap yang ada dalam garis terdepan, yang terutama yang ada di bangsa kami, Tuhan Yesus, baik itu pelayan kesehatan, baik itu Pak Polisi, dan juga pihak-pihak lain yang berjuang untuk melawan corona ini. Dari Tuhan yang memberikan mereka kesehatan selalu. Tuhan, doa syafaat ini kami alaskan atas doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah kita mau memuji Tuhan dari kitab Ceria nomor 256, hidup kita yang benar. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini, yuk kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kebahagiaan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak yang mau saling berbagi dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima
Kita jumpa lagi minggu depan adik